Terkadang untuk mempelajari Laravel ini kita hanya perlu tahu core-nya aja. Jika misalnya sudah mengerti konsepnya atau behind the scenes-nya itu bagaimana, harusnya sudah enak. Jadi yang paling pasti harus Anda ketahui di Laravel ini ada yang namanya controller, model, view, dan juga roots. Roots akan menghubungkan antara controller dan view, sementara model itu lebih ke business logic-nya. Jadi ketika misalnya Anda punya controller yang bisa dibilang itu action-nya, ingin menghubungkannya dengan view, itu bisa menggunakan root. Nah kira-kira itu yang akan kita pelajari sekarang, namun belum kesana jauh kali soalnya. Basic aja dulu kita pelajari. So Laravel new saya akan buat di sini namanya Laravel 8. Saya akan enter, tunggu sampai selesai. Ini harusnya tidak akan lama. Saya akan seediin into Laravel 8 dan saya akan menganggap bahwa sebenarnya Anda fail untuk instalasi Valet, sehingga saya akan buat di sini PHP Artisan Serve dan saya akan buka new tab untuk membukanya di text editor. Saya bisa menggunakan Sublime ataupun Anda bisa menggunakan code. Saya akan menggunakan code di sini biar supaya lebih familiar dengan Anda. Oke. Dan Anda pasti kewalahan di sini melihat semua file ataupun folder di sini yang entah apa ini gitu loh. Bingung sekali. Tapi jangan khawatir. Di sinilah saya gunanya gitu loh. Nah, di sini ada yang paling penting itu Anda ketahui, ada app, ada di sini yang namanya HTTP, yaitu adalah untuk controllernya, tapi itu nanti aja. Tapi yang paling pasti Anda harus tahu kalau ini adalah controller digunakan untuk actionnya. Nah di sini ada roots folder, di mana kita akan routingnya itu di sini. Yang model itu routing untuk channel, untuk console, untuk API, untuk web itu di sini. Namun jika Anda bingung juga tidak ada masalah untuk itu. Wajar bingung kalau misalnya di awal. Yang paling pasti di sini saya ingin memperkenalkan web.php, di mana ini adalah root yang Anda gunakan ketika misalnya Anda baru pertama kali belajar. Di sini ada komentar yang bisa Anda baca. Jadi ketika misalnya Anda sudah baca, Anda bisa hapus karena ini akan ada dokumentasi juga sih harusnya. Nah, jadi jika misalnya Anda baca, ini termasuk bisa dibaca gitu. Kenapa seperti itu saya bilang? Hanya karena get artinya grade from slash, terus return, kembalikan view welcome. Dan ini sangat bisa dibaca bahwa sebenarnya dia ingin melihat welcome, ya kan? Coba dulu ini saya komen dan terus saya buat di sini return my name is Irsyad, misalnya seperti itu. Dan refresh di browser. Apa yang terjadi pada IP-nya 127. Nah, seperti ini jika Anda lihat my name is Irsyad. Nah, jadi ketika misalnya dia return view di sini, yang akan dilihat dia atau yang akan dilirik dia adalah folder yang ada di resources, di dalamnya ada views. Nah, disinilah dia welcome.blade.php tadi. Namun di sini kan welcome.blade.php. Di sini tidak dibuatnya welcome.blade.php, melainkan hanya name file saja, tidak dengan extensionnya. Pertanyaan kedua, what the hell is Blade kan gitu. Nah, Blade ini bisa dibilang sebagai pembantu aja. Jadi ketika misalnya di PHP Anda biasa menggunakan seperti ini kan PHP echo, kemudian ketika misalnya Anda menggunakan Blade, Anda akan digunakan dengan sintaks seperti ini saja, which is very very cool. Dan dia tidak akan membuat dia tidak akan membuat satu package ketika misalnya tidak ada keuntungannya bagi kita gitu. Jadi harusnya kedatangan Blade ini akan sangat membantu. Contohnya seperti ini. Jika ya kan tradisional ketika misalnya Anda menggunakan PHP, yang Anda lakukan adalah seperti ini. If, terus di sini Anda buat conditionalnya apa? Ya kan misalnya if true, ya kan Anda lakukan kan seperti ini. Terus Anda buat di sini and if. Ya kan seperti itu. Misalnya sini katanya root has login, maka Anda juga buat di sini nih root has login. Terus Anda buat di sini resultnya gitu apa. Nah, permasalahannya adalah kedatangan Blade ini bisa mensimpelkan yang ini menjadi yang ini. Kayak seperti itulah. Makanya kita dituntut untuk menggunakan Blade ini biar supaya enak dalam mengcoding gitu loh. Jadi kan tujuan Laravel ini kan biar supaya kita tuh bisa develop dengan mudah dan enjoy gitu loh. Biar supaya tidak capek kali bahwa sebenarnya ini sudah berulang-ulang kita tulis, ngapain lagi gitu loh. Dan itu sangat untuk membuat statement yang kecil kita harus dibebankan dengan yang besar kan tidak masuk akal juga. Nah, kira-kira Blade ini membantu lah di situnya. Oke, lanjut jika misalnya saya buat di sini .blade.php, maka Anda akan melihat error pertama Anda. Refresh, maka katanya di sini view welcome.blade.php not found. Kenapa not found di sini sementara di dalam views folder ini sudah ada welcome filenya gitu. Nah, jika Anda tahu kita buat dot di sini, ya kan itu akan dianggap folder. Maksudnya gini, welcome akan dianggap folder, Blade akan dianggap folder, tapi PHP akan dianggap file. Sehingga ketika misalnya saya mempunyai satu folder di sini
1, 2, 3, terus dalamnya kita buat 4.blade.php misalnya seperti itu, atau kita buat di sini file.blade.php. Maka 1, 2, 3 ini kan folder gitu. Nah, bagaimana cara kita mengunjunginya? Ya sama seperti yang ini. Kita seperti dia by dot. Contohnya seperti ini. Nah, kita buat sini test, terus kita buat di sini 1, 2, 3, dan di sini kita buat file. Kira-kira seperti itu. Dan sekarang kita kunjungi /test ini, harusnya kita sudah ready ya. Jadi jika misalnya kita buat di sini ABC, refresh, maka di sini sudah ada ABC. Nah, kira-kira seperti itulah. Dan sekarang pertanyaannya adalah bagaimana passing variabel ke dalam view tersebut, karena ini yang sangat paling penting untuk Anda ketahui. Contohnya seperti ini. Saya akan buat di sini dulu satu file dengan nama profile.blade.php. Ya kan, nah di sini saya akan ganti dulu daripada welcome, kita akan buat jadi home.blade.php, dan ini akan kita hilangkan semuanya. Kita akan start from scratch di sini untuk HTML-nya. This is home page. Kira-kira seperti itu. Dan sekarang untuk profile, di sini saya akan buat profile. Atau di sini kita akan buat nanti name nantinya ya. Di sini kita buat my name is, dan kita buat di sini X. Dan sekarang kita akan buat root untuk itu. Kita pergi ke web.php, dan di sini kita bisa buat misalnya itu view home yang pertama kali, dan yang kedua adalah view untuk profile. So kita buat sini profile, di sini function, dan kita akan return view di sini untuk profile. Seperti itu. Sekarang kita refresh di browser, harusnya kita akan not found untuk tes di sini, tapi untuk profile kita oke. My name is X, dan jika misalnya saya pergi ke home screen, this is home page katanya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengganti X dengan variabel? Pertama, Anda bisa langsung membuatnya di sini. Contohnya seperti ini, name, dan Anda buat sini Irsyad, misalnya seperti itu. Dan bagaimana cara kita memasukkannya ke dalam view? Passing dengan cara array seperti ini. Name equals to name. Ya, alright, kira-kira seperti itulah. Sekarang di profile.blade.php ini bisa kita ganti menjadi name. Nah, mungkin Anda bingung di sini sintaks apa ini gitu. Ini sama dengan seperti ini sebenarnya. Echo name. Ya, kira-kira seperti itu. Refresh di browser, harusnya kita mendapatkan the same thing di sini. My name is Irsyad. Namun jika misalnya kita buat seperti ini, juga tidak ada masalah untuk itu. Sama saja hasilnya, sama-sama PHP echo juga. Nah, sekarang di profile ini kita akan masukkan juga name, sehingga title-nya itu adalah Irsyad. Nah, yang paling pasti Anda harus tahu di sini, jika misalnya tidak ada di kita passing apa-apa di sini variabel, dia akan error undefined variable name katanya gitu. Dan Anda tahu mantapnya Laravel ini, dia bisa ngasih saran untuk kita, name is undefined, make the variable optional in the blade template katanya gitu. Jadi seakan-akan dia memang sudah tahu apa solusinya. Kayak seperti itulah. Ini mantapnya Laravel ini. Dan mungkin Anda akan sangat bisa dibilangnya, bahkan sangat puas dengan Laravel ini pastinya sih. Name kita buat di sini name. Adakah cara lain untuk passing ini? Ada sebenarnya. Jadi ini sudah berhasil. Ada juga yang namanya compact seperti ini. Compact name misalnya seperti itu. Refresh. Jadi ketika misalnya tidak tahu compact ini apa, misalnya saya buat sini compact name, ini sama dengan saya buat di seperti ini. Name/name. Tapi ingat, ini harus sama property dan value-nya. Jadi yang di kiri itu property, yang di kanan adalah value-nya. Nah, jadi seperti ini. Misalnya ini namanya full name. Ya. Nah, di sini kalau misalnya kita compact full name, errornya akan jadi undefined variable yang namanya name. Refresh. Nah, luar biasanya di sini possible typo pun bisa dicernanya gitu. Did you mean full name katanya gitu. Nah, tapi di sini ya bukan itu yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Yang ingin saya tunjukkan adalah bagaimana cara solve problem seperti ini. Saya ingin return yang namanya name, namun yang kita ambil value-nya itu tetap full name. Makanya kita tidak bisa menggunakan compact untuk itu, melainkan kita menggunakan yang namanya array seperti yang tadi. Sebenarnya compact itu sebenarnya array juga, namun dia akan dianggap property dan value-nya itu sama. Refresh di browser, maka harusnya sudah berhasil. Jadi ketika misalnya kebetulan sama name, di sini juga name, maka tidak ada salahnya jika Anda menggunakan compact. Kira-kira seperti itulah perbedaannya. Jika misalnya mereka tidak sama, Anda bisa menggunakan kira-kira seperti ini. Alright, namun Anda berpikir di sini apakah ada cara lain selain ini gitu loh. Maksudnya ini bisa dipersingkat enggak? Bisa sebenarnya. Namun jika misalnya seperti ini, ya.
Untuk view home katanya di sini kan, tidak ada kita passing variable di sini, tidak ada kita passing data ke dalam view home.php ini. Bisa dengan cara seperti ini. Yang paling pertama saya akan menunjukkan cara dari PHP 7,4. Anda bisa persingkat ini dengan cara seperti ini. Nah, ini hilangkan, terus ini Anda ganti menjadi fn, terus kita buat di sini a row function. Ini jika Anda menggunakan PHP 7,4. Jadi ketika misalnya Anda mempunyai PHP 7,3, ini tidak akan berhasil. Refresh di browser, hasilnya akan sama saja ketika misalnya kita pergi ke homepage. Namun ini satu line aja ya, nggak bisa 2 line seperti ini. Lanjut kita akan menggunakan tradisional yang digunakan oleh Laravel, yaitu menggunakan root, get, view, dan di sini ini adalah URL URI-nya, ini adalah path-nya apa gitu. Misalnya kita mau masuk ke path home misalnya, maka ini yang kita lakukan di sini adalah slash. Refresh di browser, hasilnya harusnya sama aja. Namun katanya di sini invalid root action. Kenapa seperti itu? Hanya karena di sini kita menggunakan yang namanya get. Harusnya apa? Adalah view. Ini adalah keyword baru yang Anda baru tahu. Sebenarnya ini udah lama, cuman di Laravel 8 ini kan ini baru saya gunakan gitu. Refresh, maka harusnya hasilnya sama aja. Jadi jika Anda ingin melihat keterangannya, Anda bisa lihat di sini. Dia masukkan URI, baru view-nya apa. Nah kemudian masalah data itu di sini bisa masukkan array sebenarnya. Namun ya mungkin di luar dari root inilah kali ya. Coba kita buat sini name is up name aja kita buat. Up name is Laravel 8 misalnya seperti itu. Dan coba dulu kita passing di sini itu adalah homepage-nya home, terus datanya kita buat di sini up name equals to up name. Sekarang ini kita akan komen dan coba kita lihat di browser, tidak ada error. Namun jika misalnya kita pergi ke home.blade.php yang ada di sources, view, home, coba kita ganti menjadi misalnya sini kita buat variable up name. Refresh di browser dan jika Anda lihat inilah hasilnya. Nah tapi kurangnya kita tidak bisa memasukkannya directly di dalam root tersebut. Jadi artinya ini di luar root tersebut kita agak sulit maintenance-nya nantinya. Tapi yang pasti sebenarnya ini tidak mesti Anda lakukan di sini juga sih. Jadi Anda bisa melakukannya itu sebenarnya di controller, tapi itu nanti. Jadi sekarang harusnya kita sudah ready untuk mempelajari yang namanya routing dan Anda sudah mengerti sedikit demi sedikit. Tapi yang paling pasti di sini yang Anda ketahui masih get dan view. Kan belum masuk yang namanya post. Ada action untuk misalnya melakukan sesuatu yang bersifat action lah, entah itu create database, create data misalnya seperti itulah. Oh iya, di sini saya lupa menjelaskan kepada Anda bahwa sebenarnya jika Anda ingin menggunakan Laravel mungkin .blade.php ini tidak akan berwarna. Itu terjadi hanya karena ada package yang harus diinstal ketika Anda menggunakan Visual Studio Code ya. Saya akan menunjukkan langsung di sini install untuk Laravel biar supaya Anda melihat apa saja yang saya install di sini. Jika Anda lihat saya di sini install Laravel Blade yang namanya dari Amir Marmul, snippet syntax highlighting and formatting for VS Code. Jadi jika misalnya tidak highlight ini atau Anda putih masih tulisannya ini, ya Anda bisa install lah extension ini. Alright, jika sudah harusnya Anda sudah bisa ready to go untuk mengikuti saya dan saya akan menghapus upname ini. Dan selanjutnya kita akan belajar bagaimana include dengan public directory yang ada di sini. I'll see you on the next video.